Haleluya. Shalom. Selamat Hari Paskah. 2000 tahun yang lalu kurang lebih kita sudah tahu lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus pada hari Jumat yang lalu Dia menyerahkan nyawanya karena dosa dan pelanggaran umat manusia. Siapapun yang namanya manusia, Yesus sudah mati bagi mereka. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang menerima Yesus Kristus, yang percaya dalam nama Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tetapi di dalam dunia ini kita boleh melihat masih ada orang-orang yang belum percaya. Untuk itu Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita semua adalah utusan Kristus untuk memberitakan kabar baik itu. Kita merampas mereka. Alkitab berkata, rampas mereka dari api, membawa mereka masuk, memaksa mereka, karena rumahku harus penuh, kata Tuhan. Jadi orang-orang yang belum percaya, Alkitab berkata, itu matanya dikuasai oleh roh yang namanya ilah zaman ini, yang membutakan mata rohaninya. Saudara ada di tempat ini, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tapi saudara harus tahu bahwa di depan sana berapa banyak mereka yang percaya bahwa Yesus itu mati dan Yesus itu sudah bangkit. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal ke-15. 1 Korintus pasal ke-15 dimulai dari ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-11, kebangkitan Kristus. Saya membacanya bagi saudara, Bapak dan Ibu. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Katakan amin. Amin. Kalau kita berpegang teguh, kita akan selamat. Tapi kalau tidak berpegang teguh, tandanya bisa tidak selamat. Memang Yesus, Dia sudah mati untuk semua orang yang percaya.
Jadi kriteria percaya itu kita harus selidiki dalam kehidupan kita. Benar nggak kita termasuk orang-orang yang percaya? Orang datang pergi ke gereja belum tentu termasuk orang yang percaya. Karena saya menemukan sementara beribadah, waktu pendeta doa berkat untuk memberkati jemaat Tuhan, dan jemaat pulang, pendetanya kehilangan laptop sama tas dan handphonenya. Berarti membuktikan tidak semua orang yang ada di dalam gereja adalah orang yang percaya. Tapi saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Saudara harus mengaminkan tentang pribadi saudara sendiri lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak mengaminkan, hati saudara itu perlu diperbaiki. Jangan-jangan, wah hidup saya belum pas ini. Saya katanya orang percaya, tapi tingkah langkah perbuatan saya termasuk orang yang gak percaya. Di kantor, bekerja, tapi masih berani untuk curi. Itu termasuk golongan orang yang belum percaya. Kristen, iya, KTP-nya. Sehingga waktu pengangkatan, kata bapak-bapak pendeta, KTP-nya yang menyongsong Yesus, orang yang tertinggal. Tapi di sini pasti nggak ada ya. Pasti di sini menyongsong Kristus untuk kali yang kedua. Datangannya di awan-awan. Renungan pagi siang hari ini saya beri tema arti kebangkitan Yesus. Saya turun lagi ke bawah supaya lebih dekat, biar lebih kelihatan siapa yang bawa Alkitab dan siapa yang tidak bawa Alkitab. Pasti bawa semua ya. Karena saudara ada di Bangkok, mungkin ada yang nggak ada Alkitab. Siapa yang tidak ada Alkitab? Ada semua ya. Sebab saya mau kasih maksudnya. Barangkali saudara berpikir, waduh gue ditanya nih, nanti dibilang nggak bawa Alkitab. Bukan, maksud saya mau kasih. Karena di sini mungkin cari ada bahasanya tapi bahasa Thailand. Kalau saya lihatnya bingung, cuman kotak-kotak aja itu. Oke, berarti semua ada Alkitab. Ya, sebab kalau nggak bawa Alkitab di rumah jangan-jangan nggak baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab setiap hari apa yang diisi itu yang menjadi masalah. Oke, arti kebangkitan Kristus. 2000 tahun yang lalu itu pagi-pagi, yaitu ada Maria Magdalena, sehingga ada nyanyian pujian gini, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kuburnya kosong, saudara. Saudara, kalau soal berani, laki-laki sama perempuan, itu perempuan lebih berani loh. Pak Suhadi bilang, masa sih? Itu murid-murid semua laki-laki pada ngumpet karena ketakutan pada masa itu. Kemarin waktu kita merayakan hari memperingati hari kematian Kristus, hari Jumat Agung, saya bertanya, kalau pada masa itu kita ada di sana, kita termasuk orang yang menyangkal enggak? Saya yakin sekali kita termasuk orang yang menyangkal. Saya sangat percaya. Petrus yang luar biasa itu, di dalam pengiringannya kepada Tuhan, saat waktu Yesus mau ditangkap, saudara tahu Petrus keluarkan pedang. Mana ada yang di sini bawa pedang? Nggak ada kan? Petrus dibawa pedang. Telinga si Malkus, pas, putus telinganya. Yesus ambil telinganya, tempel, langsung lengket. Siapa yang nggak percaya sama guru yang seperti itu? Mati-matian juga pasti mau ikut, betul nggak? Telinga copot langsung nggak pakai jahit lagi, langsung tempel aja kok. Siapa yang nggak mau ikut punya guru seperti itu? Nah, Petrus itu luar biasa. Pokoknya mati-matian sampai dia bilang, Yesus, kemanapun aku berani mengikut engkau, sekalipun sampai aku mati. Saya sudah ingatkan, kalau Petrus itu waktu dia bicara sama saya akan bilang ini, salut gue Petrus sama lo, dahsyat lo. Tapi dia salah bicara. Maaf, dia bicaranya sama Yesus. Yesus tahu isi hatinya.
Terus Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Saudara, di dalam kehidupan setiap kita, apa kata kita kepada Tuhan? Jangan sembarangan. Kita bilang, Tuhan saya mau melayani sungguh-sungguh. Buktikan aja. Jangan bilang gini, mau melayani sungguh-sungguh, pagi aja bangun gak berdoa loh, baca Alkitab aja gak mau, cerita aja loh mau melayani aku sungguh-sungguh. Itu dulu di sana, di sini pasti nggak ada ya. Halo. Amin. Kalau disinggung dikit-dikit, kalau bergerak itu tandanya itu. Tapi kalau disinggung dia diam kaku gitu sambil marah. Ini pendeta ngomong gue melulu. Wah itu bahaya tuh. Pasti di sini nggak ada ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Halo, amin. Amin. Saudara, Yesus Kristus, dia bangkit. Yang ada itu Maria. Tapi saya nggak berbicaralah tentang Maria itu. Memang wanita ini dahsyat luar biasa. Sampai ada film yang berkata, ini pacarnya Yesus katanya gitu. Nah, saudara, waktu Yesus bangkit, ini saya bertanya, kalau saudara kalau saudara itu adalah Yesus, begitu bangkit, apa yang ada dalam pikiran saudara? Nomor 1, yang cambuk gue akan cari, gue inget bener dia model mukanya, gue inget. Yang ludahin gue, yang tampar gue, yang tancap gue, yang kasih asam. Tapi Alkitab nggak catat itu. Kasih salam dulu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasih salam dulu. Kasih salam dulu. Serius nggak? Jangan sambil ketawa dong. Jadi harus serius ini kali. Kalau kemarin oke aja deh. Gua tetap benci sama lo. Tidak ada. Pak Saragi berkata gini, kita gampang ngampunin orang ya, tapi kalau sama kawan gereja itu susah bener katanya. Keinget terus, tapi pasti nggak ada di sini ya. Di sini wajah saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Yang amin, yang depan, yang belakang. Amin. Dari depan sampai ke belakang, amin terus ya. Kalau disenggol-senggol udah inget Yesus yang sudah mati aja dan bangkit untuk kita. Dia tidak lawan kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu saya renungkan, Yesus memang dahsyat luar biasa. Amin. Dahsyat memang luar biasa. Dia tidak ada untuk membalas. Saya ada kesempatan untuk melihat Yesus di penjara saat waktu disiksa, malam-malam turun ke dalam rumah, dalam satu ruang ada satu tiang. Dibuktikan bahwa ini tiang rumah ini gitu. Sampai si terjemahnya itu terledernya nggak berani keras-keras bicaranya, takut salah mungkin. Ini di rumah si itu katanya. Jadi Yesus itu disiksa di situ, diikat malam-malam. Saudara, kita digigit nyamuk aja nggak bisa tidur kan? Yesus dicambuk, disiksa malam, masih gak dikasih tidur, masih gitu. Diikat, berdiri, menderita sengsara karena kasihnya untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Dia menderita, tapi pada hari ketiga dia bangkit dan dia tidak sama sekali membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia sangat mengasihi. Waktu dia di kayu salib pun dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Amin. Kalau saya lagi setir mobil, kadang-kala nggak terus menerus, kadang-kala bisa kepancing, gitu, kabut. Kalau kawan-kawan bilang, udah istrinya mau melahirkan tuh, jadi jangan diladenin maksudnya. Tapi saya Roh Kudus ingatkan, ampuni, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara, kalau kita pegang perkataan Yesus ini terhadap suamimu, ada suara Kristus. Ampuni suamimu karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat.
hidup kita pasti damai. Kalau kita juga sebagai suami, ampuni istri, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau kita sebagai kawan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, kita juga bisa berkata, Tuhan, Bapa, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kadang-kadang kita bisa kesel terhadap kawan satu dengan yang lain, sehingga kita bukannya berbicara kepada Bapak, tapi kita berbicara kepada kawan-kawan. Itu tahu nggak? Si ini begini. Akibatnya apa? Diri sendiri jadi keikat. Dengan saudara bercerita untuk orang lain, kepada orang lain, bercerita kepada kawanmu, kepada orang lain, itu membuat dirimu terikat. Maka itu, jangan bicara kepada orang lain. Bicara aja kepada Bapa. Ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, waktu kita memiliki perkataan Kristus itu, saya sangat percaya dengan kasih kita bisa mendatangi kawan-kawan itu. Kita bisa mendatangi siapapun juga, termasuk musuh kita. Karena Kristus dia mengajarkan untuk supaya mengasihi satu dengan yang lain, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Arti kebangkitan Kristus yang pertama itu perkataannya benar. Perkataan Yesus itu benar. Yang kita baca di dalam Matius 16 ayat ke-21. Matius pasal ke-16 ayat ke-21. Sekarang Bapak dan Ibu yang membacanya. Matius pasal 16 ayat ke-21. Baca cepat. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan Amin. Ini perkataan Yesus bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-muridnya, tetapi tidak ada seorang murid pun yang menanggapi masuk dalam pengertiannya bahwa Yesus harus mati, dibangkitkan. Kalau murid-murid pegang perkataan Yesus, saya sangat percaya murid-murid gak ada yang stres, gak ada yang takut, karena Yesus dia berkata dia harus mati dan dia dibangkitkan. Nah, arti kebangkitan Kristus yang pertama itu perkataan Yesus itu benar. Siapa yang percaya bahwa perkataan Yesus itu benar? Yakin sekali tak? Amin. Saudara tahu, saya pernah ketemu sama orang yang berkata gini, Pak Pendeta, Alkitab itu siapa yang tulis? Gitu. Apa maksud loh? Siapa yang tulis? Maksud dia, itu kan tulisan orang juga. Berarti buat apa kita percayain? Gitu loh. Saya nggak berharap ada di antara kita yang pergi ke gereja tapi nggak percaya sama perkataan Yesus. Cuman dalam pengiringannya berdasarkan logika semua, tidak berdasarkan iman. Kalau saudara pergi datang ke gereja, datang kepada Yesus tidak berdasarkan iman, coba baca Roma 14 ayat ke-23. Roma pasal 14 ayat ke-23. Roma pasal 14 ayat ke-23. Roma 14 ayat ke-23. Secara khusus bagian C. Tetapi saya baca semua. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Kalau saya pergi memberitakan Injil, saya tanya, Ibu, Bapak ada dosa enggak? Enggak tuh. Kalau sudah enggak, saya berkata, kamu enggak perlu Yesus Kristus. Orang yang menyadari dirinya berdosa, baru dia perlu Yesus Kristus. Sehingga datang ke gereja, itu bukan mau cari yang lain, cari Yesus Kristus. Memang dengan mata kasat ini kita nggak bisa tahu Yesus di mana. Ada yang tahu Yesus duduk di mana? Nggak ada yang tahu. Matius 18 ayat ke-20. Coba tolong lihat. Matius 18 ayat ke-20. Sorry. Matius 18 ayat ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya suka ingatkan tentang Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Halo? Amin. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, berarti dia tahu kita saat ini sedang apa. Amin. Dia tahu. Dia bukan hanya melihat hati, tetapi dia tahu pikiran kita. Dia tahu pikiran kita. Yudas, dia dibisiki oleh iblis. Yesus tahu. Yesus tahu waktu orang-orang Farisi berpikir tentang apa? Tentang Yesus. Yesus tahu. Jadi Yesus tahu siapa kita di tempat ini. Yesus tahu. Mungkin kawan saudara tidak tahu siapa saudara yang sesungguhnya. Maaf, kadang-kala bisa pura-pura. Tapi jemaat Tuhan pasti di sini nggak ada yang pura-pura ya. Halo? Nah, perkataan Yesus itu, satu kali Petrus, waktu Yesus berkata keras di dalam pemberitaannya, Yesus sampai bertanya gini. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-6. Ini perkataan Yesus keras, membuat murid-murid pada mundur. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal ke-6 ayat 67. Yohanes pasal 6 ayat 67 dan 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat ke-68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Yesus itu perkataan yang hidup yang kekal. Ayat ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut dia. Ini murid-murid. Waktu Yesus menyampaikan perkataannya, firman-Nya, murid-murid mundur. Mulai hari itu, mulai waktu itu, banyak muridnya yang tidak mau ikut FA di sana, di sini pasti mau, karena perkataan Yesus itu kekal. Kok nggak ada amin sini? Amin. Ini mesti mantap, mesti kenceng-kenceng nih. Yesus disiksa begitu kenceng, kita aja mau enak-enak ikut Yesus. Saudara, perkataan Yesus, arti kebangkitan Kristus, perkataan Yesus itu benar. Katakan amin. Amin. Jadi jangan ragu-ragu tentang perkataan Yesus. Perkataannya, firman-Nya itu memerdekakan. Firman-Nya itu memerdekakan. Ada satu pasang suami istri. Dia datang, baru menikah, kurang lebih 3-4 bulan. Dia datang ketemu sama saya. Cerita kenapa? Suaminya main judi. Dia jual mobil
sales mobil, orang yang beli itu pejabat, beli 2 mobil. 1 mobil uangnya dibikin judi habis ratusan juta, baru menikah sudah dibebani hutang, dan istrinya nangis karena suaminya harus membayar hutang. Datang, bagaimana? Akui segala kesalahanmu, minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan pulihkan. Kalau percaya kepada perkataan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aminnya sebelah kanan lumayan, yang sebelah kiri agak miring-miring dikit. Harus katakan amin. Saya sangat percaya tentang perkataan Yesus ini. Luar biasa. Sekalipun banyak orang yang belum percaya tentang kebangkitan Yesus pun, ada orang yang gak percaya. Ada yang berkata Yesus gak mati. Kalau gitu siapa yang disalib? Orang yang menyerupai Yesus. Kalau ada yang berkata seperti itu, saya berkata gini, Tuhan itu bukan tukang bohong. Amin. Tuh, yang amin cuma 1, lumayan. Saudara percaya bahwa Yesus bukan tukang bohong? Amin. Di mana ayatnya? Tuh, amin sih amin. Harga bisa tak kasih tahu sama orang. Bilangan 23 ayat 19. Wah, di kitab suci lagi. Ntar kalau ditanya di mana rumah Pastor Ragi, di Bangkok, cari deh lo di Bangkok. Nggak ketemu maksud saya. Tapi kalau disebutkan alamatnya di Sukhumvit misalnya, oh sudah tahu. Sukhumvit juga banyak, sampai berapa tuh? Sukhumvitnya juga banyak kan? Sampai berapa banyak? Oke, kita lihat bilangan 23. Bilangan 23 ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan ada manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menggenapinya. Jadi perkataan Yesus itu benar. Yesus bangkit membuktikan bahwa perkataannya itu benar. Jangan ada yang bimbang lagi tentang apa yang dikatakan oleh kitab suci. Katakan amin. Jadi saudara yang kau datang ke tempat ini, jangan cari yang lain, carilah Yesus Kristus. Waktu engkau jumpa, engkau pasti tidak stres lagi. Maria Magdalena jumpa Yesus, dia tidak stres. Murid-murid jumpa Yesus, mereka tidak ada yang stres. Ada yang berkata gini, Yesus itu bukan yang disalib, Yesus itu ditukar. Saya harus berkata, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan pembuat sulap. Halo? Amin. Bukan pembuat sulap. Seumpama ini waktu kita ada keluarga, waktu ditangkap, terus disalib, keluarga kita bilang gini, lo lihat tuh yang disalib tuh, bukan tuh. Masa bisa seperti gitu? Polisi sekarang apalagi, polisi zaman dulu apalagi, sama-sama pinter. Gak mungkin dia bisa salah tangkap. Dan tangkap, sementara saudara-saudara Yesus itu punya saudara. Yesus itu punya orang tua. Masa itu Yesus, maminya mau pura-pura nangis, Yesus, Yesus. Sementara yang lain, dibohongin, itu bukan Yesus, tahu nggak? Tersembunyi tentang matinya Yesus. Tapi anehnya, sama-sama percaya Yesus lahir, percaya. Sama-sama Yesus sekarang ada di surga, iya. Tapi kenapa nggak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit? Karena menghilangkan
untuk pengampunan dosa. Berbahagia kita yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya bersyukur kita orang-orang yang percaya. Itu pun kasih karunia, itu pun anugerah iman yang Tuhan beri. Bukan karena kita ada sesuatu, oh karena kita pintar baca kitab suci, oh karena kita kaya, karena kita tampan, karena kita cantik, sehingga kita dipilih layak untuk masuk ke surga. Saya harus berkata, tidak. Semua karena kasih karunia. Amin. Kita ada di tempat ini pun karena kasih karunia. Paulus berkata, aku orang yang paling jahat yang ditemui oleh Yesus. Sejahat-jahatnya saudara yang ada di tempat ini, sejahat-jahatnya kita, saya sangat percaya tidak sejahat si Daud itu loh. Daud rampas istri orang dan dibunuh suaminya. Sejahat-jahatnya kita, nggak sejahat Saulus yang menangkap pengikut jalan Tuhan dan membunuhnya. Kalau Saulus aja Tuhan pakai, kasih salam, apalagi kamu. Kasih salam. Amin. Halo, tetap bersemangat. Saudara lagi dimarahin atau lagi dinasihati? Pendeta ini tidak macam-macam. Saya sangat percaya kasih Tuhan ada atas kita. Untuk kita mempercayai perkataannya, ya dan amin, yang membuat kita jadi berubah cara berpikir kita. Kenapa kita masih ada sampai hari ini? Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan lewat kasih Kristus yang kita terima, membuat kita bisa mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Arti kebangkitan Kristus, perkataan Yesus itu benar. Amin. Ada cerita gini, orang-orang Farisi, ahli Taurat bilang gini, nanti dicuri mayatnya sama murid-muridnya. Dia datang ke Pilatus. Pilatus bilang, benar juga ya, kalau gitu jaga, dikirim untuk jaga Yesus. Di dalam Matius pasal ke-7, Matius pasal ke-7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ayat 27, maaf, Matius 27 Pak. Itu perkataan Yesus yang penuh kuasa. Sekarang ahli Taurat itu dia berkata nanti mayatnya dicuri. Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Terus Pak, ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65-66. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, karena keterbatasan waktu,
Saya tidak habiskan, tapi biarlah satu aja, bahwa arti kebangkitan Kristus itu perkataan Yesus itu benar. Katakan amin. Amin. Ini mereka takut Yesus nanti mayatnya dicuri. Saudara tahu, mayatnya dicuri. Kalau benar mayat itu dicuri, apakah rasul-rasul, murid-murid Yesus berani untuk mati memberitakan Injil? Gak akan pernah. Itu bukti bahwa murid-murid tahu bahwa Yesus itu bangkit. Kalau musuh yang mencurinya, tapi gak mungkin musuh mencurinya. Kalau musuh yang mencurinya, murid-murid pasti tidak akan pernah mau memberitakan Injilnya. Betul tak, saudara? Halo? Halo? Saudara tahu nggak bahwa Yesus bangkit? Berarti saudara pasti mau habis-habisan untuk memberitakan Injilnya. Wah, kalau yang ini belum dulu deh Pak, gue cari duit dulu deh. Saudara, Yesus berkata, pergi kumpulkan hartamu di surga, di mana pencuri, ngengat dan karat tidak dapat mengambilnya. Percaya akan perkataannya. Dan sekarang, kalau mayat Yesus dicuri, si musuh itu akan berkata gini, ini mayat yang bilangnya jadi raja, ini mayat raja. Mereka akan mengusungnya untuk membuktikan bahwa Yesus itu tetap mati. Tapi musuh tidak bisa membuktikannya bahwa Yesus memang bangkit. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus dia bangkit. Dan kalau murid-muridnya yang mencurinya, gak bakalan mau murid-muridnya untuk memberitakan Injil habis-habisan. Yesusnya mati, siapa yang menyertainya? Gak akan pernah mau. Maka itu murid-murid tahu bahwa Yesus bangkit. Dan Petrus, kawan-kawannya pergi untuk memberitakan Injil. Kita tahu mereka semua mengalami mati syahid. Bukan karena mati bunuh diri untuk bom, bukan. Tetapi karena kasihnya untuk semua manusia, jangan sampai ke neraka. Biarlah hari ini kasih Kristus itu ada atas setiap kita. Amin. Yang membuat kasih kita kepada istri, kasih kita kepada suami, kasih kita kepada anak-anak, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada satu dengan yang lain, bahkan kasih kita kepada musuh kita sekalipun. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita semua. Amin.